Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ADS kelas RB dengan anggota kelompok yang pertama itu Sarah Natalia Geraldine dengan NIM 121450022. Yang kedua ada Joshua Alfaviando Pangabean dengan NIM 121450061. Kemudian Adisti Syawalda Arianto dengan NIM 121450136. Kemudian saya sendiri Karisma Gumilang dengan NIM 121450142. Selanjutnya ada Dwi Sulistiani 121450079. Di sini kami akan membuat visualisasi data dari Excel menggunakan R. Oke, untuk penjelasan yang pertama pada Adisti, boleh dipersilakan. Oke, yang pertama kita import data dulu di import database, dataset. Kemudian pilih from Excel. Kemudian cari data yang mau diimport. Kita browse dulu. Cari data yang diimport. Setelah ketemu, open datanya. Kita cek kembali apakah data sudah benar atau belum. Setelah dirasa sudah benar, kita import. Setelah datanya muncul, klik file kosong yang ada di sebelahnya. Setelah itu, kita ketik atau copy bagian library read Excel sampai itu XLS-nya. Setelah selesai kita ketik str low bwt. Kemudian kita running. Setelah selesai, program yang tadi kita import akan muncul kembali. Kemudian cara mencari sari numeriknya dengan cara menggunakan rumus summary tools. Ketik summary tools-nya, kemudian DSCR, ketik itu tadi low bwt, kemudian pakai rumus dolar. Oke. Selanjutnya di sini ya teman-teman udah muncul summary tools-nya, sari numeriknya. Nah, kita di sini bisa pilih ya data mana yang mau kita eh, masukkan menjadi bar chart, menjadi box plot, histogram dan scatter plot yang menurut kita menarik. Di sini kita sendiri ingin menginputkan yang pertama yaitu kita buka summary tools untuk variabel age ya. Sorry, long age. Kita pakai dolar agar supaya langsung eh, tertera data-data yang ingin kita pilih. Kemudian di sini ada age, kita run, akan muncul sari numerik dari age tersebut. Selanjutnya kita pilih data variabel selanjutnya itu LWT. Kita run, akan muncul juga sari numerik dari LWT tersebut. Ini kita akan membuat bar chart teman-teman. Kita ketik bar plot. Ini kita masukkan dataset. Edge yang pertama kita ingin buat bar chart edge ya. Main. Ini untuk penamaan bar chartnya sendiri kita buat bar chart edge.
Di sini akan muncul ya teman-teman. Ini membaca bar chart X tersendiri ini kita bisa lihat di sini teman-teman. Ini yang pertama ada 10, 20, 30, 40. Selanjutnya kita ingin membuat barcode yang kedua, PLWT. Aja kita buat bar chart PLWT. Kita running, akan muncul data-data variabel dari LWT tersebut. Untuk langkah yang kedua, kita ingin membuat box plot. Membuat box plot. Hanya untuk Sarah, untuk menjelaskan bagaimana cara membuat box plot. Kita silakan, Sarah. Oke, sekarang kita masuk untuk membuat box plot ya teman-teman. Kita gunakan rumus box plot, kemudian masukkan nama file yang tadi kita udah formatkan, kemudian gunakan rumus $, dan klik salah satu data yang ingin diambil. Untuk kali ini kita ambil yang age. Kemudian buat nama atau judul data tersebut menggunakan main. Kemudian kita run. Kita bikin satu lagi dengan rumus yang sama ya teman-teman. Kali ini kita mengambil yang LWT. Nah, ini kita udah bisa lihat bar chart untuk yang H yang tadi dan yang ini yang untuk LWT-nya. Kemudian kita masuk untuk bagian histogramnya. Sorry, ini saya yang salah ketik. Ini box plot ya, bukan bar Oh chart. ya, Gak apa-apa. Lanjut. Lanjut penjelasan Sarah. Apa tadi ini? oke. Kita masuk ke untuk histogramnya. Untuk membuat histogram itu, kita menggunakan rumus his. Oke, kita masukkan file yang udah kita pilih. Kemudian pilih salah satu data. Kali ini juga kita menggunakan yang age. Kemudian kita buat main untuk penamaannya. Nah, di sini juga setelah penamaan, kita bisa nambahin untuk ELF dan XLab-nya. Untuk XLab itu umur dan ELF-nya itu menggunakan frekuensi. Kita bisa run. Nih, udah keluar ya teman-teman untuk yang histogram X-nya. Kita buat satu lagi histogram untuk yang LWT-nya. Menggunakan rumus yang sama. Memilih file, kemudian $ dan LWT, main untuk penamaan, LWT, kemudian XLab, XLab-nya itu tadi untuk LWT dan YLab-nya untuk frekuensi. Oke, kita run. Nah, ini histogram untuk LWT teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke scatter plot, akan dijelaskan oleh Joshua. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan cara membuat scatter plot. Dengan membuat scatter plot, kita menggunakan rumus plot atau low BBT dan pilih salah satu data yang diimport tadi.
Kemudian buat main scatter plot, selanjutnya tambahkan ylab dan xlab-nya. Ylab-nya yaitu misalnya umur dan xlab adalah indeks. Dan juga pada low BWT LWT kita masukkan mainnya scatter plot LWT dan xlab-nya adalah SS dan ylab index. Jika sudah kita akan mengerun program tersebut dan scatter plot tersebut akan muncul. Oke teman-teman, tadi ada beberapa teman sudah menjelaskan. Mungkin saya akan menjelaskan tentang histogram dan scatter plot ini. Yang pertama yaitu ada histogram. Cara membaca histogram yaitu ini kita baca di sini untuk frekuensi, di sini untuk umur. Misalkan ada 10 sampai 15. Ini rentang umur 10 sampai 15 ada berapa kira-kira? Kita bisa lihat di frekuensi. Di sini ada terbaca kurang dari 10, kemudian ada umur 15 sampai 20, ternyata lebih dari 60. Seperti itu. Untuk LWT juga sama ya. Ada frekuensi dan ada rentang. Ini juga sama. Scatter plot, umur, dan juga LWT. Baik, mungkin itu teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau kira-kira ada yang salah nggak nih dari pekerjaan kita nih? Boleh. Pendapatnya gimana? Kalau dari aku, hasil pekerjaan kita udah pas semua ya. Gimana yang lain? Iya, udah pas semua kok itu. Udah pas juga. Ya, kalau udah cukup ya, saya tutup ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bantu menjelaskan cara membuat bar chart, boxplot, histogram, scatterplot, dan cara mengimpor data Excel ke dalam R. Mungkin dari kami ini saja yang bisa kami jelaskan. Untuk kesalahan dan lain-lain, kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.